bisa menambah wawasan kita terkait misalnya penggunaan metode. Kita kan belum tahu metode apa pustaka, tapi dengan cara kita mencari informasi atau pustaka-pustaka itu sangat membantu kita, sehingga kita bisa tahu, oh kalau masalahnya ini pendekatan metode yang tepat yang mana, seperti yang tadi disampaikan oleh jadi ini sangat penting sekali, karena kalau tanpa pustaka kita akan kalang kabut. Ini kita mau, kalau kita kan start dari nol, kita tidak tahu apa yang harus kita tulis, apa yang harus kita rumuskan, dan seterusnya. Oleh karena itu pustaka membantu kita, dan kita harus. Jadi kalau sudah kita dapat judul, Bapak Ibu, langkah yang harus kita lakukan adalah membaca referensi sebanyak mungkin untuk memperkaya wawasan kita, supaya kita punya gambaran kita mau startnya dari mana dan arahnya kemana, sesuai dengan judul yang sudah kita rumuskan atau yang sudah ada dalam kita punya rencana. Jadi ini sekarang kita menyampaikan penggalian pustaka itu ya. Jadi sekarang saya lupa, saya mau tulis apa, saya mau mulai dari mana, masalah sama. Ini saya tidak menggurui, tapi kita hanya sharing. Saya tahu pasti Bapak Ibu sudah melewati itu. Ini justru Bapak Ibu lebih duluan dari saya, karena saya ini baru kemarin juga baru belajar ini. Saya tahu pasti hal ini Bapak Ibu sudah, ibu sekalian sudah tahu. Ya, jadi penggalian pustaka atau mencari pustaka itu sesuatu yang sangat penting sekali. Misalnya Ibu Kepsek sudah dapat judul, Ibu Kepsek mau menulis dari mana, itu kelihatannya kayak tabrak kelapa, karena buntu di situ. Nah kuncinya adalah cari pustaka yang berkaitan dengan judul. Lalu kita baca-baca supaya ternyata kalau masalahnya ini, judulnya ini, saya cari pustaka ini sehingga ternyata di pustaka ini punya gambaran, saya harus buat begini dan seterusnya. Kalau tidak, kita akan buntu. Dosen pun juga sama, saya sendiri. Saya sudah dapat judul, tapi saya mau menulis kata pertama ini mau buat apa? Nah, kalau saya sudah dapat judul, yang saya lakukan adalah carilah artikel sebaliknya untuk saya baca. Nah, saya akan lanjutkan. Nah, ini saya mencoba untuk menampilkan beberapa judul artikel yang berkaitan dengan penelitian tindakan kelas ketika misalnya di sini adalah peningkatan keaktifan belajar menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Make Image pada peserta didik kelas 5B SD Muhammadiyah Condong 1. Penulisnya adalah Epriliana Arifani. Bapak Ibu, dari judul ini kan misalnya judul. Sekarang kita mau melihat bagaimana kita mau start menulis. Ini kan judul, ya kan? Nah, langkah berikutnya itu adalah saya sudah bilang bahwa kita harus memperkaya kita punya pustaka, download sebanyak mungkin. Sabar dulu itu. Ya. Nah, saya mencoba menyampaikan yang kita download itu yang bagaimana, Bapak Ibu? Yang mau download itu yang bagaimana? Sekarang kan istilahnya judul sudah ada. Sekarang kita mau memperkaya kita punya kesanan wawasan untuk menulis kan harus melewati cari sebanyak pustaka. Lalu pertanyaannya pustaka yang bagaimana? Ya, pustaka yang berkaitan dengan judul. Lalu yang berkaitan bagaimana lagi? Nah, mari kita lihat judul ini. Misalnya, peningkatan keaktifan belajar menggunakan model. Dan kita harus cari pustaka untuk memperkaya kita punya wawasan untuk menulis itu adalah misalnya kita harus cari pustaka yang berkaitan dengan keaktifan belajar. Misalnya keaktifan belajar judul jurnal apa, misalnya kita download itu semua. Selain keaktifan belajar, kita juga cari jurnal atau pustaka atau karya ilmiah yang berkaitan dengan model pembelajaran. Nomor itu. Nanti kita baca dari situ kita bisa dapat wawasan. Kalau tidak nanti kita mau buat apa? Ini laptop buka begini tangan. Kalau kita tidak memulai dengan membaca, itu susah. Jadi menulis itu susah-susah gampang. Ya.
Tapi kalau kita mampu menulis itu luar biasa. Ya. Jadi kita cari jurnal yang berkaitan dengan pembelajaran kooperatif make image. Ya. Jadi poin penting di sini, ya ada beberapa poin penting yang ada di judul. Itulah yang harus kita cari jurnal yang berkaitan dengan poin penting itu. Jangan kita di sini judulnya make image, tapi kita cari metode misalnya discovery learning atau misalnya ya tidak nyambung. Ya, kita mau buat lain, tapi kita misalnya nambah together misalnya, itu kan tidak nyambung kan judul kita kan make image. Model itu kan banyak bisa digunakan oleh banyak orang, tapi mungkin yang berbeda adalah situasi sekolahnya, kelasnya, itu yang berbeda. Jadi model ini bisa saja Bapak Ibu lain bisa menggunakan model itu. Ya. Jadi kalau kita mau misalnya make image, berarti kita cari jurnal atau karya ilmiah yang membahas tentang make image. Jangan cari yang misalnya namanya GD atau misalnya kancing gini rinci. Jangan, karena itu tidak nyambung dengan judul topik yang kita sudah rumuskan. Ya. Jadi itu sangat penting sekali. Next saya kasih contoh lagi ya, ini tulisan yang kedua itu meningkatkan prestasi dan motivasi belajar dengan pengajaran berbasis inquiry pada siswa kelas 7.3 SMP Negeri 2 Teusangan Bureum. Ya pokoknya sih bukan murai. Nah, kalau judulnya di atas berarti pustaka apa yang harus kita perbanyak untuk meningkatkan kita punya pemahaman sebelum kita menulis. Ya pustaka yang berkaitan dengan apa itu motivasi belajar, pustaka yang berkaitan dengan misalnya prestasi, ya kemudian inquiry. Nah, kalau saya Bapak Ibu maksudnya, kalau misalnya ini mahasiswa saya yang menulis judul tentang ini, saya akan kasih dia mencari yang pertama prestasi itu 10 artikel yang berbicara tentang prestasi. Kemudian yang berbicara tentang inquiry juga 10. Itu pertama berapa? Semakin banyak kita baca, semakin banyak yang kita dapat. Kalau kita hanya download satu, lalu kita baca ini sudah, ini informasi belum tentu. Tapi kalau kita memperkaya banyak, karena itu mahasiswa menganggap itu dari materi lingkaran melalui latihan mandiri bagi siswa. Ya, kelas 8T sampai 5 lainnya semester genap. Jadi itu ada beberapa contoh artikel ya yang saya sampaikan. Bagaimana kita harus mencari pustaka-pustaka untuk kita persiapkan diri dalam hal menulis. Jadi menulis ini juga kita harus mulai dari cari dulu. Saya tekankan lagi, cari dulu, pahami judulnya, cari dulu, baca dulu, ya kemudian baru kita mulai menulis. Kalau tidak susah. Nah carinya di mana? Nah ketik di sini tahu Google, pasti semua. Yang kita cari itu yang berkaitan dengan poin-poin inti yang ada di judul ya, seperti misalnya metode inquiry, ya. Dan seterusnya kita carinya di Google. Oke, next berikut. Nah, saya sudah sampaikan ada 3 bagian tadi cara bagaimana mencari pustaka. Yang berikut adalah berkaitan dengan abstrak dan kata kunci. Ini juga bagian dari karya ilmiah. Nah, abstrak itu merupakan ringkasan keseluruhan artikel yang harus menarik. Jadi abstrak itu membuat abstrak ini sudah kriteria abstrak. Yang berikut, biasanya ditutup dengan kata kunci. Kemudian poin yang berikut adalah sebaiknya menggambarkan aspek masalah yang dipilih. Kata kunci itu sebaiknya menggambarkan aspek masalah yang dipilih. Kemudian jumlah kata kunci itu umumnya terdiri atas 3 sampai 8. Nah, 3 sampai 8 ini juga biasanya tergantung jurnal ya. Ada jurnal yang minta 3 sampai 5, ada yang bisa sampai 8. Jadi kalau di Genius
dia sekitar 3 sampai 5 ya kata kunci. Lebih dari itu dengan X silakan. Jadi yang namanya karya ilmiah pasti ada sistem penelitian. Jadi abstrak, kalau abstrak kita buat tidak ada tujuan dan penelitian ini tidak dijelaskan di X juga. Tolong perbaiki, lengkapi. Yang poin berikut adalah jumlah kata kunci saudara. Sering dipilih yang tidak mengulang judul. Jadi kata kunci itu tidak mengulang judul. Judulnya inquiry, lalu nanti di situ di kata kunci tulis lagi itu tidak diperkenankan. Ya, diperbolehkan yang berikutnya diperbolehkan menggunakan kata yang sama sekali tidak muncul dalam keseluruhan artikel. Itu juga bisa. Misalnya saya tentang senyawa aktif. Judulnya senyawa aktif. Saya bisa menggunakan kata kuncinya komponen kimia misalnya. Jadi dia tidak persis dengan judul senyawa aktif. Saya bisa gunakan komponen kimia. Ya, next yang berikut. Nah, ini berkaitan dengan daftar pustaka. Jadi tadi sudah abstrak, sekarang daftar pustaka. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu bahwa pustaka yang tadi kita baca di awal itu, yang kita mau adopsi dalam kita punya tulisan itu, ya. Kalau kita sudah adopsi dalam kita punya tulisan, maka jangan lupa di bagian terakhir ada daftar pustaka. Disitulah pustaka-pustaka harus kita tulis. Jadi saya misalnya contoh makalah saya. Di dalam ini saya pakai pustaka misalnya menurut Meha tahun sekian mengatakan bahwa model pembelajaran inquiry adalah model. Nah harusnya nanti di bagian terakhir daftar pustaka kita jangan lupa menulis keterangan daftar pustaka Meha DKK misalnya. Kita tulis lengkap di situ judul-judulnya apa sampai tahun dan sampai terbit volume halaman semuanya lengkap. Kita gunakan di dalam sini, di dalam proposal atau dalam karya ilmiah kita, tetapi di bagian daftar pustaka nama Mia tidak ada di sini. Itu bahaya. Dan penulisannya juga terbalik ya. Jadi kalau namanya Agus Maramba Mia, berarti yang ditulis adalah Mia. Maramba Agus. Ya, jadi itu tentang daftar pustaka yang harus kita ketahui. Nanti teknisnya saat kita belajar kelompok nanti kita akan eksekusi. Nah, satu lagi kanan yang kita tulis di daftar pustaka itu yang tidak ada di dalam naskah. Itu juga nanti mau kirim ke jurnal dan X juga. Itu yang perlu. Ya. Saya bacakan ya. Pustaka yang dimasukkan adalah sesuai yang diatur dalam artikel seperti yang tadi. Ya. Pustaka yang diacu harus ada dalam daftar pustaka. Nah, di sini Bapak Ibu kita diperkenalkan lagi dengan satu model penulisan pustaka yang cepat, namanya aplikasi. Banyak beberapa aplikasi yang bisa kita pilih. Tapi umumnya jurnal-jurnal itu menggunakan aplikasi yang familiar dengan nama Mendeley. Jadi kita tulis pakai aplikasi. Jadi tinggal klik. Syaratnya itu kita harus download itu semua, masukkan dia ke dalam aplikasi sendiri. Tinggal kita klik muncul. Kita tidak perlu edit nama, Maramba, Meha, Agus, titik, tidak perlu lagi. Jadi dengan aplikasi itu mempermudah kita. Tinggal diklik muncul semua. Kemudian acuan harus relevan, mutakhir, dan ada acuan primer yaitu artikel jurnal, makalah prosiding dan materi. Jadi yang relevan, yang tadi saya bilang kita mau belajar tentang inquiry, tapi yang dia bahas referensi yang dicari itu berkaitan dengan nama Geber, kancing gerincing, itu tidak relevan dengan topik yang mau kita tulis. Jadi pustaka yang kita cari juga harus betul-betul relevan. Kemudian pernyataan umum tidak memerlukan pustaka rujukan, ya. Hindari mengutip dengan cara si padu dalam sekolah misalnya. Karena kalau memang dulu mungkin masih ya, tapi perubahan sekarang ini semuanya mengacu kepada sumber-sumber yang sifatnya primer. Nanti kalau Bapak Ibu dijelaskan bahwa inquiry itu adalah model ini, nah itu mengacu mengutip yang itu. Yang saya ngomong itu dalam artikel saya.
Kemudian ibu website ambil itu lalu tuangkan dengan mengutip itu dalam ibu buku. Ya, yang berikut, pilih literatur primer dan akhir, ya sudah. Sekurang-kurangnya 5 sampai 10 tahun. Jadi sekarang kita di tahun berapa nih? 2022. Kita hitung mundur 5 atau 10 tahun belakangnya, paling tidak 2012, 13 ke 2022. Itu apa? Lebih bagus karena kalau lebih banyak apalagi yang tahun di bawah 2000 itu tidak bisa pun, tapi ada ritmenya, istilahnya frekuensinya sekian persen di bawah 10 tahun, sekian persen di atas yang 10 tahun. Artinya 10 tahun itu bisa digunakan misalnya 80, 20%-nya di bawah 2000 tahun 2012 atau 2010 atau 2006 bisa kita gunakan. Ya, yang berikutnya dari internet yang tidak jelas. Nah ini, jadi kita harus ambil kajian referensinya dari jurnal. Nanti kita eksekusi langsung itu lebih bagus. Jadi saya harap Bapak Ibu semua sudah menyiapkan judulnya masing-masing, sudah punya, mungkin sudah punya topik, mungkin sudah ada yang sudah rancang-rancang untuk download artikel, sehingga setelah ini kita bisa. Ya, sekian dari saya. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, coba selain ini kalimat yang terakhirnya itu mungkin sudah di-close. Nah ini orang boleh pakai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Kemudian ya saya itu saja dan terima kasih. Kita lanjut dengan pemaparan terkait strategi penulisan karya ilmiah sebagai bagian dari pengertian dari kami. Nah, tadi sudah disampaikan beberapa hal terkait dengan penulisan karya ilmiah, dan saya bagian saya dengan timnya kami bertugas untuk menyampaikan perihal penggalian pustaka, karya ilmiah, daftar pustaka dan abstrak. Jadi di sini ada 3 komponen. Nah, kita lanjut ke slide berikut. Nah, terkait dengan bagaimana memperoleh pustaka dari karya ilmiah, kita harus pertama yang harus kita lakukan itu adalah sebelum saya masuk di dalam, mungkin saya juga perlu menyampaikan bahwa kenapa pustaka itu penting sekali